Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang sistem pencernaan. Pada bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang macam-macam organ dan juga bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang makanan dan juga macam-macam dari zat makanan, baik itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral maupun air. Nah, semua zat makanan ini kemudian nanti akan masuk dalam sistem pencernaan yang meliputi ada mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus halus dan juga usus besar. Ini adalah sistem pencernaan, di mana di dalam sistem pencernaan ini, pada organ-organ pencernaan ini akan terjadi tahapan-tahapan pencernaan makanan. Nah, tahapan-tahapan pencernaan makanan itu meliputi pencernaan secara mekanis, ya. Secara mekanis itu artinya bahwa makanan yang tadinya dalam bentuk potongan yang besar ini akan dipotong-potong secara mekanis. Artinya dia tidak akan merubah bentuk, struktur atau komponen senyawanya. Hanya dipotong dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil, itu pencernaan secara mekanis. Dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau dengan kimiawi ini artinya adalah perubahan molekul-molekul organik yang tadinya dia kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, pencernaan kimiawi ini dibantu oleh adanya enzim-enzim pencernaan. Nah, tahapan pencernaan makanan ini meliputi beberapa tahapan atau beberapa subtahapan. Yang meliputi yang pertama adalah ingesti atau masuknya makanan ke dalam mulut. Ini adalah tahapan awal dari proses pencernaan makanan, ya. Kemudian yang kedua adalah digesti atau pencernaan makanan, baik itu mekanis maupun kimiawi dengan bantuan enzim. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya, yaitu absorpsi atau penyerapan. Apa yang diserap? Yang diserap adalah zat-zat makanan yang dia sudah melalui proses digesti, artinya menjadi molekul-molekul yang kecil yang nantinya molekul-molekul ini akan masuk ke dalam setiap sel-sel tubuh melalui sistem sirkulasi. Jadi sebenarnya semua sistem pada makhluk hidup termasuk manusia ini saling berhubungan, baik itu sistem pencernaan maupun sistem sirkulasi ini saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, setelah absorpsi ini ada proses yang dinamakan sebagai defekasi atau pengeluaran zat-zat sisa pencernaan, di mana tidak semua zat makanan ini atau makanan ini diserap semua, tapi ada sisa-sisa pencernaan yang harus dikeluarkan. Inilah proses yang dinamakan sebagai defekasi. Nah, kemudian berkaitan dengan macam-macam organ dan kelenjar sistem pencernaan, kita kenal di sini ada kelenjar pencernaan, ya, yang termasuk dalam kelenjar pencernaan itu adalah ada kelenjar saliva atau kelenjar ludah, kemudian ada lambung, ada pankreas dan juga ada hati. Nah, kemudian yang termasuk dalam saluran pencernaan ini ada mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, yang termasuk di dalamnya ada duodenum, jejunum dan ileum. Kemudian masuk ke usus besar, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Ini sebagai gambaran besar bagaimana tahapan-tahapan proses pencernaan itu terjadi dan melewati beberapa saluran dan juga melibatkan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu dari bagian yang paling awal dulu terjadinya proses pencernaan, yaitu adalah rongga mulut. Nah, rongga mulut ini adalah saluran permulaan dari pencernaan, di mana di sini terdiri dari kesatuan alat-alat pencernaan. Baik itu ada gigi, ada lidah maupun ada kelenjar. Nah, fungsinya adalah sebagai penerima, pengunyah, pencerna dan juga penelan. Itu rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara mekanis, di mana makanan yang masuk ini akan dipotong-potong secara mekanis dengan bantuan gigi dan juga sekaligus pencernaan secara kimiawi. Dan yang dicerna secara kimiawi ini hanyalah karbohidrat. Jadi kalau ditanya pencernaan secara kimiawi yang terjadi di rongga mulut itu adalah karbohidrat. Siapa yang mereaksikan apa enzim yang berkaitan dengan pencernaan tersebut, yaitu amilase. Amilase dia akan mengubah karbohidrat, dalam hal ini adalah amilum, menjadi polisakarida yang lebih kecil dan juga maltosa. Nah, kita tahu bahwa amilum
dia terdiri dari banyak sekali gugus gula yang dia akan dipotong-potong menjadi salah satunya maltosa atau yang dalam bentuk disakarida. Nah, itu pencernaan secara kimiawi. Nah, ini adalah struktur dari rongga mulut, di mana dia terdiri dari gigi, lidah, dan juga kelenjar saliva. Kita bahas dulu yang pertama adalah gigi. Nah, ada macam-macam jenis gigi pada manusia ya. Ada yang pertama gigi seri atau incisivus. Dia dilambangkan dengan huruf I, di mana ini jumlahnya ada 4 ya. Bagian rahang atas ada 4 dan bagian rahang bawah ada 4. Ini berfungsi untuk memotong. Kemudian ada gigi taring atau caninus. Dia berfungsi untuk mengoyak. Tiap rahang kanan dia 1, kiri dia 1, bawah juga 1-1. Jadi total ada 4 caninus atau gigi taring. Fungsinya adalah untuk mengoyak. Kemudian ada gigi geraham depan, premolar, dan juga gigi geraham belakang atau molar. Ini fungsinya sama keduanya, yaitu untuk mengunyah. Nah, ada rumus gigi tertentu, ini pada anak-anak ya, pada anak-anak atau gigi susu, gigi primer, dia jumlah giginya total hanya ada 20, di mana di rahang atas itu ada I-nya atau incisivusnya, yang kanan 2, yang kiri 2. Jadi kanan 2, kiri 2, itu gigi serinya. Kemudian ada gigi taringnya, jumlahnya 1, dan dia hanya memiliki premolar saja atau gigi geraham depan, jumlahnya 2. Masing-masing kanan kiri jumlahnya 2, atas bawah jumlahnya 2. Berarti jumlah keseluruhan ada 8 premolar. Nah, kemudian ini untuk gigi primer ya, yang dia anak-anak dan dia masih bentuknya adalah gigi susu. Dan ketika sudah dewasa, menjadi rumus giginya dia akan bertambah jumlah giginya menjadi 32. Yang tadinya 20 menjadi 32. Ketambahan molar atau gigi geraham belakang atau yang biasa disebut dengan gigi bungsu. Dan masing-masing kanan jumlahnya 3, kiri jumlahnya 3. Ini di atas dan bawah. Jadi total ada 12 ya, 12 molar pada manusia. Ini pada orang yang sudah dewasa. Nah, ini dinamakan sebagai gigi sekunder atau gigi yang dia sudah tumbuh ketika gigi primer ini sudah tanggal. Nah, itu gigi. Kemudian yang berikutnya adalah bagian lidah. Nah, lidah ini fungsi yang pertama adalah dia untuk mengarahkan makanan. Jadi ketika kita mengunyah, ini peran lidah sangat penting di sini. Bagaimana lidah itu akan mengarahkan makanan untuk dikunyah, untuk dipotong ataupun untuk dikoyak. Kemudian lidah juga berperan dalam proses mengecap rasa atau merasa makanan, di mana di situ melibatkan adanya bagian-bagian dari lidah, yaitu papilla fungiformis dan juga circumvallata, yang dimana di dalam papilla fungiformis dan circumvallata ini terdapat sel-sel saraf yang dapat menerima sebagai penerima rangsang dari dan nanti akan diproses menjadi suatu informasi tentang rasa. Itu lidah. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah untuk membantu membentuk suara. Kita tahu pembentuk suara utama adalah pita suara ya, tapi di sini untuk membentuk suara atau bentuk suara yang terjadi, yang terbentuk itu dibantu dengan lidah. Nah, itu fungsi dari lidah. Kemudian ada kelenjar. Di rongga mulut ini ada kelenjar. Ada 3 kelenjar yang kesemuanya ini akan menghasilkan amilase atau saliva. Nah, saliva atau amilase, yaitu kelenjar parotid, di mana kelenjar parotid ini terletak di belakang telinga ya, di bawah telinga. Itu kelenjar parotid, samping kanan samping kiri. Kemudian ada kelenjar sublingual, sub itu bawah, lingual itu adalah lidah. Berarti kelenjar sublingual dia letaknya di bawah lidah. Kemudian ada kelenjar submandibula. Sub itu bawah, mandibula itu adalah rahang bawah. Berarti dia terletak di bawahnya rahang bawah. Itu kelenjar submandibula. Nah, semua kelenjar ini, kelenjar saliva ini akan menghasilkan cairan saliva yang di dalamnya terdapat enzim amilase yang akan memproses karbohidrat menjadi polisakarida yang kecil dan juga maltosa. Itu rongga mulut. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah faring dan juga esofagus, di mana faring dan esofagus ini merupakan tabung otot ya. Dia terdiri dari otot, panjangnya sekitar 25 cm dengan diameter 2,54 cm. Ini terdiri dari otot lurik dan otot polos. Kita tahu bahwa otot lurik itu bisa kita kontrol ya, dimana kita bisa menelan secara sadar.
Dan otot polos ini berperan dalam proses pergerakan di dalam esofagus dalam mendorong makanan sampai ke lambung. Nah, otot polos ini menghasilkan gerakan peristaltik, nanti akan kita bahas. Nah, di esofagus ini dia memiliki sel-sel yang menghasilkan mukosa, di mana sel-sel ini akan menghasilkan mukus untuk mempermudah masuknya makanan sampai ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu lambung. Dan di dalam esofagus dan faring ini tidak terjadi proses pencernaan makanan baik itu secara mekanis maupun kimiawi. Jadi dia fungsinya sebagai saluran lewat saja. Nah, untuk faring sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang dinamakan sebagai nasofaring, ada orofaring, dan laryngofaring. Ini berkaitan dengan letaknya. Naso itu adalah hidung, berarti faring yang dia berbatasan dengan hidung, berhubungan dengan rongga hidung. Kemudian orofaring, oro itu adalah mulut, berarti faring yang berhubungan dengan rongga mulut. Dan laryngofaring, yaitu faring yang berhubungan dengan laring. Nah, tadi ya sudah dibahas bahwa otot polos pada esofagus itu dia menghasilkan suatu gerakan yang disebut sebagai gerak peristaltik. Nah, kita lihat pada gambar ini adalah bentuk gerakan peristaltik, di mana ketika makanan masuk ke dalam esofagus, dia akan bergerak memasuki saluran ini sampai ke lambung, di mana otot ini akan berkontraksi secara bergantian dan bergelombang, sehingga makanan ini akan terdorong masuk. Nah, yang berperan dalam gerak peristaltik ini adalah otot polos. Nah, kemudian di bagian faring dan esofagus, di pangkalnya ini terdapat kita tahu bahwa mulut dan rongga hidung ini nanti akan berhubungan dengan 2 saluran di leher, yaitu ada saluran nafas dan juga saluran makan, di mana kedua saluran ini dipisahkan oleh suatu katup yang dinamakan sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini adalah katup yang nanti memisahkan antara 2 saluran ini. Nah, epiglotis ini dia akan mengatur masuknya makanan menuju ke esofagus. Nah, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita tidak makan ya, ini epiglotisnya dia akan naik. Artinya bahwa ketika epiglotis naik ini dia akan membuka bagian saluran nafas atau trakea, sehingga nafas kita bisa masuk ke dalam trakea. Pada waktu yang sama, sfinkter esofagus atau otot pada sfinkter di bagian esofagus ini akan berkontraksi, sehingga dia akan menutup esofagus. Nah, ketika kita menelan makanan, epiglotis ini dia akan turun, sehingga bagian trakea ini akan menutup, bagian laringnya akan menutup, saluran nafasnya menutup. Di waktu yang sama, sfinkter esofagusnya dia akan relaksasi, sehingga esofagus ini terbuka dan makanan bisa masuk ke esofagus. Nah, ketika makanan sudah masuk ke esofagus, epiglotis ini kembali naik, sehingga kita bisa bernafas kembali. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika kita makan tapi sambil bicara, ini epiglotis ini bisa gagal menutup. Apa yang terjadi ketika epiglotis gagal menutup? Maka makanan atau bolus ini dia akan masuknya menuju ke saluran nafas, ya, masuknya ke saluran nafas. Dan ketika masuk ke saluran nafas, tubuh kita akan mereaksikan reaksi refleks untuk mengeluarkan makanan tersebut, yaitu dengan peristiwa tersendak. Nah, itu peristiwa tersendak karena makanan atau bolus, ya. Bolus itu adalah makanan yang sudah diproses di mulut, ya. Sudah bentuknya bentuk makanan yang sudah lembut dan sudah bercampur dengan saliva, itu dinamakan bolus. Bolus ini masuk ke dalam saluran nafas dan dia dikeluarkan secara refleks. Itu peristiwa tersendak. Itu faring dan juga esofagus. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah lambung atau ventriculus. Nah, ventriculus ini adalah organ pencernaan setelah esofagus dan dia memiliki 3 lapisan otot. Nah, lapisan ototnya ini dia bersilang-silang. Ada lapisan yang longitudinal, ada yang lapisan sirkuler, ini serat-serat ototnya ya. Longitudinal, sirkuler, dan juga miring. Nah, fungsinya adalah apa? Fungsinya adalah untuk gerakan peristaltik pada lambung. Nah, dimana untuk mencampurkan bolus tadi yang dari mulut untuk bercampur dengan getah lambung itu dengan proses gerak peristaltik yang dibantu oleh lapisan otot-otot ini.
Nah, ini pada lambung terdiri dari 4 lapisan, 4 bagian utama ya. Ada bagian kardia, ini yang berhubungan dengan esofagus. Ada bagian atas yang dinamakan sebagai fundus, bagian badan, dan juga bagian pilorus yang dia berbatasan dengan duodenum atau usus 12 jari. Nah, itu lambung. Nah, lapisan otot polos ini tadi dia berperan dalam gerakan peristaltik. Fungsi dari lambung sendiri yang pertama adalah untuk penyimpanan makanan. Jadi ketika kita makan, makanan ini akan bertahan di lambung sekitar 2-5 jam. Dan kita tahu bahwa ketika kita membahas yang kemarin, lemak itu juga dapat menahan rasa kenyang karena dia dapat menahan makanan itu tetap ada di lambung. Nah, itu penyimpanan makanan. Kemudian dia juga sebagai produksi getah lambung yang terdiri dari mukus, HCl, pepsinogen, dan juga renin. Ini enzim-enzim yang dihasilkan oleh lambung. Kemudian selain itu dia juga membentuk kimus atau bubur makanan. Di mana bubur makanan ini adalah bahan bahan makanan yang dia sudah bercampur dengan getah lambung menjadi suatu bubur makanan yang dia pH-nya adalah pH asam karena ada HCl ya, dan dia nanti akan masuk ke duodenum. Nah, ini dikontrol masuknya ke duodenum itu oleh sphincter pylorus ini. Jadi ketika sudah berproses kemudian di duodenumnya ini sudah sifatnya kembali basah, ini sphincter ini dia akan membuka, kemudian makanan ini akan masuk ke duodenum dan langsung menutup kembali sampai terjadi proses pencernaan di duodenum selesai, baru nanti terbuka lagi. Jadi masuknya ini bertahap. Masuknya makanan ke duodenum bertahap diatur oleh sphincter pylorus. Nah, di lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana meliputi pencernaan lemak. Yang pertama pencernaan lemak ya, ini dibantu oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh dinding lambung, di mana lipase ini akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan juga terjadi juga pencernaan protein. Pencernaan protein dia melibatkan enzim pepsin dan juga enzim renin, di mana pepsin ini dalam bentuk awalnya ketika dia diproduksi oleh dinding pada lambung, sel-sel pada lambung ini bentuknya adalah pepsinogen. Pepsinogen itu bentuk enzim yang belum aktif. Nah, pepsinogen ini dia akan diaktifkan oleh HCl membentuk pepsin. Nah, ketika sudah terbentuk pepsin ini akan mengubah protein menjadi pepton atau polipeptida yang lebih pendek. Kita tahu bahwa protein itu terbentuk dari polipeptida yang panjang. Dia akan dipotong-potong oleh pepsin menjadi pepton-pepton yang dia bentuknya lebih pendek. Nah, itu yang dinamakan sebagai pepton. Kemudian selain pepsin ada juga renin, di mana renin ini berperan untuk menggumpalkan atau mengkoagulankan kasein. Nah, kasein itu adalah protein yang terdapat pada susu. Dia akan digumpalkan oleh renin untuk nantinya diproses dalam saluran pencernaan berikutnya. Nah, jadi intinya pencernaan di lambung itu ada pencernaan kimia yang meliputi lemak dan juga protein. Nah, untuk karbohidrat sendiri itu tidak terjadi pencernaan secara kimia di dalam lambung. Nah, makanan yang sudah bercampur dengan getah lambung dan juga sudah terjadi pencernaan secara kimiawi ini disebut sebagai kimus dan sifatnya adalah asam, dan dia nanti akan masuk ke duodenum. Bertahap ya, dikontrol oleh sphincter pylorus. Kemudian ini adalah gambaran dari produksi dan kerja enzim pencernaan pada lambung, di mana di dinding-dinding lambung ini terdapat permukaan yang berlubang-lubang berpori-pori semacam ini pada lambung, dan dia di dalamnya terdapat kelenjar lambung yang terdiri dari sel mukus, sel chief, dan juga sel pariental. Sel mukus ini dia berfungsi untuk menghasilkan mukus, di mana mukus ini nanti akan melapisi dinding dari lambung. Dinding dari lambung untuk mencegah pencernaan dari enzim-enzim itu untuk mencerna lambungnya sendiri. Jadi kita tahu bahwa pepsin ini yang dihasilkan oleh lambung dia kan mencerna protein, sedangkan dinding lambung ini sel-selnya juga tersusun dari protein. Sehingga kalau tidak dilindungi ini akan mencerna lambungnya sendiri, sehingga dia harus dilindungi dengan adanya mukus atau lendir yang melapisi dinding pada lambung ini. Nah, kemudian sel chief ini menghasilkan pepsinogen yang sifatnya inaktif,
dia tidak aktif, dan baru aktif ketika ada HCl yang dihasilkan oleh sel parietal. Dan ketika pada posisi tubuh kita memproduksi HCl terlalu banyak, ini bisa mengakibatkan adanya penyakit lambung, tukak lambung, terluka pada lambung. Nah, ini karena terjadinya pembentukan pepsin dan juga dia akan mencerna lambungnya sendiri sehingga terbentuk tukak lambung yang menghasilkan penyakit lambung. Ini akibat dari produksi HCl yang terlalu banyak pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu yang terjadi pada lambung ya. Jadi pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl, kemudian menghasilkan pepsin yang siap untuk memulai proses pencernaan kimiawi pada protein. Kemudian kita lanjut masuk ke usus halus atau intestinum. Usus halus ini berbentuk tabung dengan panjang sekitar 3-5 meter dengan diameter 2,5 cm dan letaknya di antara lambung dan juga usus besar. Nah, usus halus ini dia memiliki struktur yang dia secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, yang kedua adalah jejunum, dan yang ketiga adalah ileum. Duodenum itu disebut sebagai usus 12 jari, di mana dia memiliki panjang 25-30 cm. Dan duodenum ini merupakan muara dari saluran pankreas dan juga empedu. Sehingga di duodenum ini akan terjadi pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu, yaitu di duodenum. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke jejunum atau usus kosong. Nah, jejunum ini terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Jadi jejunum ini panjangnya sekitar 1-1,5 meter ya. Di jejunum ini atau usus kosong ini akan terjadi pencernaan kimiawi di mana enzim-enzim yang berperan di situ adalah enzim-enzim yang disekresikan oleh dinding pada usus halus di jejunum ini. Dia akan berproses untuk mencerna makanan secara kimiawi. Jadi pencernaan akhirnya nanti di jejunum. Kemudian masuk ke ileum. Jadi di ileum ini dengan panjang 2-2,5 meter. Ileum ini disebut juga sebagai usus penyerapan. Kenapa disebut sebagai usus penyerapan? Karena di ileum ini terjadi proses absorpsi atau penyerapan sari-sari atau zat-zat makanan, di mana di ileum ini terdapat banyak villi atau yang dikenal sebagai jonjot usus, bentuk-bentuk usus yang dia bergelombang. Nah, ini fungsinya adalah untuk penyerapan atau absorpsi zat makanan. Nah, tadi sudah dibahas di usus halus ini terjadi pencernaan secara kimiawi sekaligus absorpsi. Pencernaan kimiawi melibatkan beberapa enzim ya, ada yang berperan untuk mencerna karbohidrat, itu ada maltase, laktase dan juga sukrase. Ini berhubungan dengan zat-zat karbohidrat yang diproses. Maltase berarti dia akan mengubah maltosa menjadi monosakarida ya, yang lebih kecil. Kemudian laktase dia akan mengubah laktosa dan sukrase akan mengubah sukrosa. Itu pencernaan kimiawi pada karbohidrat. Sedangkan pada protein ini ada erepsin atau yang disebut sebagai dipeptidase. Ini dia akan mencerna protein. Ada lipase, ini akan mencerna lemak, dan juga di usus halus ini akan menghasilkan enterokinase, di mana enterokinase ini nanti akan mengaktifasi tripsinogen yang juga nanti akan mencerna protein. Nah, kemudian untuk absorpsi sendiri ini adalah struktur dari usus ya. Ini jonjot yang dinamakan sebagai jonjot usus. Jadi dinding usus bagian dalam itu dia berlekuk-lekuk seperti ini. Inilah yang disebut sebagai villi ya. Dia berlekukan otot, lekukan otot, dan di lekukan ini ada villinya, tonjolan-tonjolan usus ya. Tonjolan ini yang dinamakan sebagai jonjot usus. Nah, fungsinya untuk apa? Ada lekukan dan juga ada jonjot usus ini. Fungsinya adalah untuk memperluas bidang permukaan sehingga absorpsi zat makanannya lebih efektif. Nah, ini nanti pemasukan atau penyerapan zat-zat makanannya masuk ke sini, di mana di dalam jonjot-jonjot usus ini ada kapiler darah dan juga ada lakteal atau pembuluh yang nanti berhubungan dengan pembuluh limfa. Nah, ini berhubungan dengan penyerapan zat-zat makanan baik itu karbohidrat, lemak, protein maupun mikronutrien yang lain. Nah, itu di jonjot-jonjot usus ini juga berjejer sel-sel epitel yang memiliki mikrofili. Fungsinya sama untuk memperluas bidang permukaan. Nah,
Kita lanjut masuk ke saluran atau kelenjar ya, kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah pankreas yang masih berhubungan dengan usus halus. Nah, pankreas ini dia berbentuk lonjong berwarna keputihan dan dia terletak di bawah lambung dan bermuara pada duodenum. Terdiri dari bagian kepala, badan dan juga ekor, dan di tengah ini adalah saluran pankreas. Nah, pankreas ini dia akan menghasilkan enzim pencernaan dan juga hormon. Nah, kalau enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas ini ada amilase yang dia akan mencerna karbohidrat ya, kemudian ada trypsinogen dan kimotrypsinogen. Ini akan menghasilkan atau mencerna protein. Ini trypsinogen dan kimotrypsinogen ini adalah bentuk yang belum aktif ya. Tadi trypsinogen ini dia akan diaktifkan oleh enterokinase yang dihasilkan oleh usus halus. Nanti dia akan diaktifkan baru bisa mencerna protein. Kemudian di pankreas ini juga menghasilkan lipase untuk lemak dan juga natrium bikarbonat atau NaHCO3, di mana natrium bikarbonat ini dia fungsinya adalah untuk menetralkan asam. Kita tahu bahwa kimus yang dia keluar dari lambung dia sifatnya atau pH-nya adalah asam. Maka dia untuk proses selanjutnya di usus halus dia harus dinetralkan dulu. Menetralkannya dengan natrium bikarbonat yang sifatnya adalah basa. Nah, jadi pankreas ini dia dapat mencerna karbohidrat, protein dan lemak. Lengkap ya untuk pencernaan yang melibatkan pankreas. Sedangkan hormon yang dihasilkan oleh pankreas ini ada macam-macam hormon, ada insulin. Insulin ini targetnya adalah hati dan otot, di mana ini juga masih berkaitan dengan pencernaan ya. Insulin ini dia akan merangsang hati dan otot untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Glikogen ini adalah gula yang dapat disimpan di dalam hati dan juga otot, sehingga dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Itu insulin. Sedangkan glukagon yang dihasilkan oleh pankreas juga itu fungsinya kebalikan dari insulin. Jadi ketika gula darah kita terlalu sedikit, maka glukagon ini akan disekresikan, akan membuat hati dan otot ini akan mengubah glikogen menjadi glukosa yang akan diedarkan ke pembuluh darah, sehingga gula darahnya bisa naik. Kemudian pankreas ini juga menghasilkan somatostatin. Dia targetnya adalah pankreas yang fungsinya adalah menghambat kerja atau sekresi dari insulin dan juga glukagon. Nah, itu hormon-hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Kemudian untuk hati, kelenjar pencernaan berikutnya adalah hati dan juga kantong empedu, dimana ini berkaitan ya, hati dan kantong empedu, dimana hati dan kantong hati ini dia akan berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan juga protein. Hati ini dia akan mengubah darah ya, dia kan tempat pengubahan darah, atau dia darah-darah sel darah merah yang sudah tua dia akan didegradasi di dalam hati. Ini akan menghasilkan cairan empedu yang dia akan disimpan di dalam kantong empedu. Kemudian hati ini juga berperan dalam penyimpanan glikogen, tadi sudah dibahas di pankreas. Jadi saling berhubungan ya, semua organ itu saling berhubungan. Kemudian berperan juga dalam gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah pembentukan atau sintesis glukosa dari zat-zat yang lain. Misalnya lemak dan protein ini diubah menjadi glukosa. Itu yang dinamakan sebagai gluconeogenesis, dan ini diperankan oleh hati. Kemudian membentuk lipoprotein, kolesterol dan juga fosfolipid. Ini berkaitan dengan metabolisme lemak dan mengubah karbohidrat dan protein menjadi lemak. Ini juga metabolisme lemak ya. Kemudian dia berperan juga dalam deaminasi asam amino. Jadi pengeluaran gugus amin pada amino. Pada protein ya, kita tahu bahwa protein dia memiliki gugus N, nitrogen ya. Gugus amin ini harus dikeluarkan dan dia akan dibentuk menjadi urea untuk kemudian dikeluarkan. Dia untuk mengeluarkan atau ekskresi dari amonia yang dia sifatnya racun di dalam tubuh diubah dulu menjadi urea, baru dikeluarkan dari tubuh. Nah, itu berkaitan dengan metabolisme protein. Kemudian membentuk plasma protein dan juga interkonversi asam amino. Apa itu interkonversi asam amino? Itu adalah pengubahan satu jenis asam amino menjadi asam amino yang lain. Itu peran yang dilakukan oleh hati sebagai organ yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan juga protein. Kemudian masuk ke
sebenarnya bagaimana sih keterlibatan hati dan juga pankreas dalam pencernaan di usus halus? Ini ya gambaran umumnya ya. Dia hati maupun pankreas ini memiliki muara yang sama, yaitu pada duodenum. Dimana di sini di duodenum ini akan terjadi pencernaan kimiawi dari karbohidrat, lemak dan juga protein oleh enzim-enzim dari pankreas dan juga garam empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, ini proses yang terjadi di duodenum. Kemudian bagaimana sebenarnya aktivasi dari tripsinogen? Jadi kita tahu bahwa usus halus itu menghasilkan enterokinase ya, atau enteropeptidase, di mana enteropeptidase ini akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, di mana tripsin ini akan aktif dan dapat mencerna atau mengubah protein menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Itu peran dari enterokinase atau enteropeptidase. Kemudian masuk ke pencernaan kimiawi yang terjadi di usus halus. Ini melibatkan pankreas, dinding usus halus dan juga garam empedu. Ini dalam bentuk tabel ya agar lebih mudah. Untuk zat makanan karbohidrat, ini ada amilase, ini dihasilkan oleh pankreas, di mana amilum ini akan diubah menjadi disakarida dan juga maltosa. Kemudian usus halus sendiri menghasilkan maltase, sukrase dan juga laktase. Ini karbohidrat semua, maltosa diubah menjadi glukosa, sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, ini kembali lagi ke penjelasan tentang zat makanan ya. Monosakarida, glukosa dan fruktosa, galaktosa itu kan adalah monosakarida, sedangkan sukrosa, maltosa dan laktosa itu adalah disakarida. Nah, kemudian jenis makanan yang berikutnya adalah protein. Enzim yang berperan adalah tripsin dan kimotripsin, ini yang dihasilkan oleh pankreas ya, dan juga erepsin atau dipeptidase yang dihasilkan oleh usus halus. Nah, ini hasil akhirnya adalah asam amino, ini yang diproses oleh erepsin. Ini peptonnya diubah menjadi asam amino. Jadi sudah asam amino yang tunggal, tidak lagi bentuknya adalah rantai tapi sudah tunggal. Kemudian untuk lemak sendiri ada lipase dari pankreas dan juga lipase pada usus halus. Lipase pada pankreas ini akan mengubah trigliserida menjadi monogliserida dan juga asam lemak. Sedangkan lipase pada usus ini akan mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan juga gliserol. Ini hasil akhir dari proses pencernaan itu terjadi di usus halus. Nah, kemudian zat-zat makanan yang sudah kecil tadi, yang sudah bentuknya tunggal, yang sudah kecil, baik itu pada karbohidrat dalam bentuk monosakarida, pada lemak yaitu asam lemak dan gliserol, maupun pada asam amino dari protein, itu nanti akan diabsorpsi pada ileum atau usus penyerapan. Ini melibatkan juga sistem peredaran darah dan juga sistem limfatik, di mana karbohidrat ini baik itu glukosa, dia akan masuk ke dalam sistem sirkulasi, sistem peredaran darah melalui transport ion ya, kotransport, macam-macam tergantung pada jenis molekulnya. Ada yang difusi dipermudah, ada yang difusi sederhana, semuanya masuk pada sistem sirkulasi. Nah, yang masuk pada sistem limfa itu hanya lemak saja, di mana lemak ini pun gliserol dan juga asam lemak dengan rantai yang panjang ini akan diubah menjadi kilomikron, dia akan masuk ke lakteal, masuknya ke sistem limfa. Sedangkan yang lain baik itu protein, karbohidrat, air maupun mikronutrien ini langsung masuknya ke sistem peredaran darah. Nah, itu absorpsi zat makanan. Nah, ini bentuk dari fili ya, dimana ini pencernaan lemak kilomikron dari hasil gliserol dan juga asam lemak ini menjadi kilomikron, dan dia akan masuknya ke lakteal, bukan ke sistem peredaran darah karena dia bentuknya besar ya, dia masuknya ke lakteal, dan dari lakteal ini nanti akan diproses kembali masuk ke dalam hati, dan dia diproses di dalam hati. Nah, sedangkan yang lain dia akan masuk, dan juga asam lemak dengan rantai pendek, kemudian karbohidrat, protein ini akan masuknya langsung ke kapiler darah dan masuk ke sistem peredaran darah. Itu absorpsi zat makanan yang terjadi pada usus penyerapan. Kemudian yang terakhir adalah usus besar, nah, atau yang disebut sebagai kolon. Dia tidak memiliki fili atau jenjot usus seperti pada usus halus ya, tapi usus besar ini dia memiliki daya renggang yang besar.
Dan di usus besar ini tidak terjadi pencernaan lagi secara mekanis maupun secara kimiawi, karena semua proses pencernaan itu sudah selesai di usus halus dan sudah diserap di usus halus. Lalu yang masuk dalam usus besar ini adalah sisa-sisa pencernaan. Nah, untuk strukturnya sendiri usus besar ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut sebagai sekum. Ini dia adalah yang bagian yang berhubungan dengan usus halus ya. Kantong yang tertutup. Di sini terdapat appendix atau umbe cacing atau usus buntu. Nah, itu di dalam sekum. Kemudian ada kolon. Kolon itu juga terbagi. Ada kolon ascendent, kolon yang naik. Ini kolon ascendent, dia naik. Ada kolon transversus, dia yang mendatar. Ada kolon descendant yang turun, dan ada kolon sigmoid yang dia bentuknya S. Nah, ini kolon sigmoid. Kemudian ada rectum. Ini adalah lipatan-lipatan atau dia hampir ke ujung dari usus besar. Di sini terdapat sfinkter otot, baik itu otot polos dan juga otot rangka. Nah, sehingga kita dapat mengatur kapan kita akan mengeluarkan zat-zat sisa atau feses, kapan tidak. Jadi yang mengatur, kita bisa secara sadar mengatur dengan menggunakan otot rangka, tapi dia juga ada otot polosnya, sehingga kita dapat merasakan bagaimana keinginan untuk mengeluarkan feses. Nah, itu di rektum. Dan di bagian ujung ini ada anus, tempat keluarnya atau bagian paling pangkal paling ujung dari usus besar. Nah, fungsi dari usus besar ini macam-macam. Yang pertama adalah absorpsi air. Jadi sekitar 80-90% air dari sisa makanan ini akan diserap di usus besar. Dan dia selain untuk menyerap air, dia juga untuk mengatur bentuk dari feses agar tidak terlalu encer maupun terlalu padat, baik itu dengan absorpsi maupun penambahan air, itu di usus besar. Kemudian dia juga memproduksi mukus untuk membantu lancarnya atau jalannya sisa-sisa makanan nanti untuk dikeluarkan. Itu mukus. Kemudian tempat hidup beberapa bakteri-bakteri yang dia sifatnya adalah mutualisme, saling menguntungkan bagi manusia. Nah, ini di sini juga bakteri tersebut berperan juga dalam pencernaan selulosa. Kita tahu bahwa manusia sendiri tidak didesain untuk mencerna selulosa, dan pencernaan selulosa ini dibantu sedikit oleh bakteri yang ada di usus besar. Kemudian produksi vitamin K juga, dan riboflavin, tiamin, dan juga gas. Ini yang diperankan oleh bakteri-bakteri yang hidup di usus besar. Kemudian yang terakhir adalah mengatur tekstur ya, dan pengeluaran feses tadi dengan penambahan maupun penyerapan air. Nah, ini kesimpulan atau rangkuman dari keseluruhan proses pencernaan karbohidrat, protein, asam nukleat, dan juga lemak. Nah, ini di mulut ya, hanya terjadi proses pencernaan karbohidrat oleh amilase dari saliva. Kemudian lambung, ini ada pepsin, renin, dan juga lipase, protein, dan juga lemak ya, tidak ada karbohidrat. Kemudian pada lumen, pada usus halus ada pencernaan, semuanya lengkap ini di usus halus. Dan di epitelium usus halus juga. Kalau di lumen usus halus ini dia juga diperankan oleh hati dan juga pankreas, di mana hati ini dia akan menghasilkan garam-garam empedu. Garam empedu ini membantu mengemulsi lemak. Jadi lemak ini akan diemulsi, akan digumpalkan. Kita tahu bahwa lemak itu tidak larut dalam air, maka dia harus diemulsi dulu membentuk droplet-droplet yang lebih kecil. Jadi emulsi itu seperti ketika kita menambahkan minyak, air, dan juga sabun, dimana ketika kita campur semuanya, ini lemak ini dia akan bercampur dengan air menjadi droplet-droplet yang kecil, dan ini memudahkan untuk proses pencernaan oleh lipase pankreas. Nah, itu fungsi dari garam empedu. Kemudian masuk ke epitel usus halus ya. Ini adalah hasil akhir, yaitu monosakarida. Karbohidrat menjadi hasil akhirnya adalah monosakarida, protein menjadi asam amino, kemudian asam nukleat menjadi basa nitrogen, gula, dan juga fosfat. Untuk pencernaan lemak, ini hasil akhirnya adalah gliserol dan juga asam lemak. Itu kesimpulan dari keseluruhan proses atau mekanisme pencernaan pada manusia. Demikian penjelasan yang sudah disampaikan tentang organ dan juga mekanisme pencernaan pada manusia. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.